bagaimana kabarmu? Semoga semua anak-anak tetap sehat ya. Yuk, kembali kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebelum kita memulai pembelajaran kita. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Perkataan Nabi Yesaya tersebut digenapi oleh kelahiran atau kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Tuhan Yesus bukan hanya datang sebagai Raja, tetapi Dia adalah Raja segala Raja, Raja Damai. Lalu anak-anakku, apa yang diperbuat Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu bagi kita? Pertama, Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang memberikan pertolongan pada saat kita mengalami ketakutan. Setelah Raja Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu bagian utara ibu kota Samaria yang bernama Kerajaan Israel, sedangkan bagian selatan ibu kota Yerusalem yang bernama Kerajaan Yehuda. Pada saat itu sedang dalam keadaan perang dan tidak ada damai. Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz sedang mengalami ketakutan karena dikepung oleh Kerajaan Israel dan Aram. Di tengah-tengah ketakutan itulah, Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan janji tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Janji tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu menjawab permasalahan Raja Ahaz dan seluruh rakyatnya. Saat ini, tidak sedikit orang yang juga mengalami ketakutan. Namun ingat anak-anakku, kita tidak akan bisa mengatasi ketakutan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus Sang Raja Damai datang di tengah rasa takut yang kita alami. Ketakutan apa sih yang sedang kita alami hari ini? Takut tidak naik kelas? Takut sakit atau tertular virus corona? Takut kehilangan orang-orang yang kita sayangi? Atau bahkan takut kegelapan? Anak-anakku yang terkasih, apapun yang menjadi ketakutanmu hari ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu datang ke dalam dunia untuk menolong kita. Di tengah dunia yang dipenuhi ketakutan, kita perlu mengingat bahwa Yesus datang sebagai Raja Damai. Ketika kita memandang kepada Yesus Sang Raja Damai itu, Dia akan meredakan ketakutan kita, menenangkan hati kita, dan memberikan kita keberanian menghadapi kenyataan hidup yang sulit dan terkadang banyak masalah ini. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Allah dan sesama. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu." Artinya, damai yang Tuhan Yesus berikan adalah damai yang bukan datang dari dunia ini atau seperti yang diusahakan manusia. Dunia ini juga dapat memberikan damai, tetapi kedamaian yang semu atau sementara. Anak-anakku, ada banyak orang yang berusaha mendapatkan damai dengan mencari kesenangan, hiburan, game, dan lain sebagainya. Tetapi, semua itu hanya memberikan damai yang semu atau sementara. Damai yang berasal dari dunia ini tidak akan bertahan lama dan berakhir dengan sia-sia. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan disebut orang sebagai Raja Damai. Kata damai di sini bukan hanya berarti tidak ada perang, tapi memiliki arti rohani, yaitu selamat atau keselamatan. Artinya, Tuhan Yesus menjadi pendamai bagi kita, manusia berdosa. Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai karena Tuhan Yesus mendamaikan manusia yang mau percaya kepadanya dengan Allah. Tuhan Yesus disebut Raja Damai karena memberikan damai dalam hati orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai karena mendamaikan manusia dengan manusia. Perdamaian antara kita, orang berdosa dengan Allah, hanya bisa tercapai melalui iman kepada Yesus. Rusaknya hubungan kita dengan Allah karena dosa telah menyebabkan kita tidak mempunyai damai dalam hati kita. Damai sejati itu hanya bisa ada dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang ada hanyalah damai yang semu, kegelisahan, kekosongan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tetapi, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan diperdamaikan dengan Allah, maka akan merasakan damai di hati yang berbeda dengan damai yang semu dari dunia ini.
kita tetap bisa merasakan damai Kristus di hati kita, bahkan di saat kita menghadapi banyak masalah sekalipun. Anak-anakku yang terkasih, damai yang Tuhan berikan di dalam hati kita membuat kita dapat tetap dalam keadaan damai, baik damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, bahkan damai dengan sesama kita, termasuk keluarga kita. Banyak orang yang masih mencari kedamaian di dunia ini, padahal damai yang sesungguhnya hanya bisa kita temukan di dalam Yesus, Sang Raja Damai itu. Sudahkah kamu memiliki damai yang sesungguhnya? Jikalau belum, mari percayalah dan terimalah Yesus, Sang Raja Damai itu di dalam hatimu. Maka kamu akan merasakan damai yang sejati dalam dirimu. Amin.